Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Rabu tanggal 12 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini tanggal 11 Maret untuk IHSG masih ditutup merah, bahkan untuk tadi pagi itu sempat turun cukup dalam ya untuk IHSG, bahkan sempat ke 6.500, tapi di sesi kedua atau selama running trade itu ada perlawanan buat naik sih. Untuk candlenya sebenarnya nggak terlalu gede ya untuk hari ini, cuman itu aja udah minus 0,79%. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 11 Maret, secara keseluruhan sebagian asing masih ada yang keluar, dan di sini kalau kita lihat asing malah masuk di saham Bank Mandiri ya. Kalau nggak salah kemarin itu keluar cukup banyak sih. Ya, untuk asingnya kemarin keluar cukup banyak, cuman hari ini masuk lagi di saham Bank Mandiri sebanyak 204,7 M. Selain di saham Bank Mandiri, asingnya juga masuk di Bank BCA, XL, TPIA ya, cuman yang keluar juga ada sih di Bank BRI, yang malah asingnya keluar 117 M. Kemudian di Goto juga hari ini longsor ya, saya kirain mau naik dulu, uji resistennya ternyata langsung merah, ditutup minus 5%an kalau nggak salah untuk saham Goto, dan harga sahamnya di distribusi asing sebanyak 110,6 M. Di Telkom juga asingnya keluar 52 M, harga sahamnya turun. Inco, Adaro, INKP, MDKA ini masih terus di distribusi asing ya. Hari ini untuk saham MDKA longsor lagi, padahal kemarin itu dijaga daerah support point-nya, hari ini longsor 5% atau lebih ya. Gak ngeri ya. Kalau melihat indeks transaksinya sih untuk besok yang masuk sama yang keluar nggak kita tahu, dan tadi juga kalau kita perhatikan untuk IHSG di awal-awal market di sesi pertama itu nggak terlalu rame ya, cenderung sepi. Jadi mungkin untuk besok lihat indeks globalnya aja dulu sih. Kalau kita lihat di sini untuk indeks global hari ini, kalau kita lihat untuk indeks Asia ditutup merah semua. Cuman kalau kita dibandingkan pas pagi ya, sebelum IHSG buka itu Hang Seng, Nikkei itu turunnya cukup dalam ya. Jadi ini turunnya semakin baik sih di sesi kedua. Close market itu baik IHSG maupun indeks Asia lainnya itu mulai membaik ya. Untuk nilai tukar rupiahnya melemah di level 16.393 pas video ini kita buat ya. Jadi lebih hanya melemah. Untuk indeks globalnya juga merah semua ya semalam ya, tadi pagi ya sebelum market buka juga kita udah update di Instagram ini untuk waspada untuk IHSG hari ini ya. Ini merah semua soalnya. Ini kalau kita cek S&P 500 minus berapa, 2% lebih. US Composite Index juga minus 4%an lebih. Dow Jones minus 2%an lebih, dan untuk Nikkei itu minus 2% lebih ya tadi pagi sebelum IHSG buka ya. Kemudian Kospi juga minus 2%an lebih. Jadi hitungannya ini close market ini sih membaik ya untuk indeks global. Semoga aja untuk besok IHSG bisa hijau. Mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG. Kalau ya mungkin buat teman-teman supaya nggak ketinggalan ya, bisa di ini ya, ikuti aja untuk Instagram kita. Semoga aja bisa konsisten update juga ya di IG. Oh ya, kalau kita lihat secara teknikal berarti resistennya masih di sini ya. Lihat untuk indeks Asia, untuk indeks Indonesia juga menjelang close market mulai membaik. Semoga aja besok bisa hijau di awal market. Nah, kalau hijau target price-nya masih di 6.690 ya. Jadi mungkin bisa jadi seperti dulu seperti ini untuk polanya. Kalau turun ya wait and see aja ya, jangan buru-buru buat entry kalau turun. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Semoga aja untuk besok bisa rebound, uji resistennya untuk minggu ini di 6690. Itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI ya, ini yang di distribusi asing hari ini. Tapi secara teknikal rebound ya, walaupun tadi pagi open gap bawah, bahkan opennya
di 3.700, jadi langsung gap ya, tadi open gap bawah turun ya, mungkin karena faktor eksternal tadi ya, karena indeks globalnya juga pada merah semua. Open gap bawah turun, naik, close di area resistennya di 3790. Ini area resistensi untuk Bank BRI. Jadi mungkin untuk besok lihat di awal market ya, semoga aja sih bisa langsung hijau dan ada yang jaga harga di 3790 ini. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi Bank BRI ya, hari ini di distribusi asing sebanyak 117,8. Kadang masuk, kadang keluar. Kita lihat hari ini siapa yang keluar di saham Bank BRI tanggal 11. YUZPRX. Jadi BK-nya belum keluar. Ini BK-nya kemana ini? BK-nya hari ini net sell 15 eman aja, jadi ya belum distribusi ya, masih pegang barang cukup banyak untuk BK. DX juga belum lepas barang sampai hari ini, jadi semoga aja dua, atau kemarin sama siapa ya, sama CC atau siapa itu yang akumulasi. BK ini kan dari awal bulan ini aja masih net 1,3 triliun, jadi belum distribusi banget. Mudah-mudahan aja untuk besok ini sih IHSG bisa rebound, jadi ada potensi untuk BBRI juga ikut-ikutan naik. Kalau naik resistennya tadi itu di berapa? Kalau naik resisten IHSG di 6690. Untuk BBRI sendiri kalau besok langsung hijau itu resistennya lumayan tinggi ya, ada di 3920 30-an. Jadi mungkin lihat aja di awal marketnya gimana untuk IHSG besok ya. Kalau IHSG-nya hijau ya ada potensi untuk BBRI lanjut hijau. Soalnya untuk candlenya hari ini lumayan bagus ya, untuk candlenya aja. Secara teknikalnya belum berhasil breakout. Kalau besok IHSG hijau ada potensi untuk BBRI ini langsung dibuka hijau ya, dan kalau langsung hijau ya mudah-mudahan aja bisa naik lagi lebih tinggi, ngejar 3920 3930 mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Lihat saja di awal market. Kalau di awal market hijau dan teman-teman mau entry untuk swing, target price-nya di sini, dan kalau mau antisipasi ya kalau misal merah lagi turun di bawah 3790, nah itu diantisipasi aja kalau mau antisipasi ya. Kalau enggak juga sebenarnya di harga saat ini juga masih cukup menarik ya untuk Bank BRI ini. Kalau kita lihat di sini Bank BRI, kita lihat ya valuasinya kayaknya udah lama nggak kita cek itu valuasi Bank BRI. Atau di RTI aja, Stockbit ya, kita cek di Stockbit. Di sini market cap-nya turun ya di 570-an. Biasanya kan 700 ke atas, jadi emang harganya udah turun nih. Di 1,8, pernya udah di bawah 10 kali. Dividend yieldnya cukup tinggi ya. Semakin turun berarti semakin gede. Ini dividend yieldnya aja udah 11% loh untuk saat ini. Cuman PE rasionya juga gede, 114 ya, jadi hampir lebih dari seluruh profit dari tahun kemarin itu di bagian dividen. Ya itu kan menarik juga sih. Ya, kita lihat aja untuk besok ya, minimal kalau nyangkut dapat dividen kan lumayan kalau sampai yieldnya 10%. Jadi ya mudah-mudahan nanti menjelang pembagian dividen mungkin di bulan-bulan Maret ya. Itu sekarang Maret ya, berarti bentar lagi, paling kita tunggu aja dividen Bank BRI apa ya, kemungkinan sih lumayan ya. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. BCA hari ini asingnya juga tadi masuk atau keluar ya, masuk cuman nggak banyak sih, 82,1 M aja. Kalau kita lihat teknikalnya untuk Bank BCA masih berada di area konsolidasinya ya, jadi sideways di area sini untuk saham Bank BCA. Untuk supportnya masih di 8775 dan resistennya masih di 9250. Kalau mau entry agak nanggung sebenarnya di level-level tengah-tengah ini adalah support sama resistennya. Bagusnya ketika berada di area support atau
ya jebol pun di bawah support itu sebenarnya berani untuk entry di saham BBCA kalau belinya pakai uang dingin ya. Kalaupun masih turun itu di hold aja, nanti average down di harga yang lebih bawah. Soalnya ini secara fundamentalnya paling kuat hitungannya untuk saham BBCA ya dibandingkan kompetitornya. Pendapatannya bertumbuh ya, pertumbuhannya juga masih lumayan ya ketika kondisi ekonomi kemarin seperti itu. Untuk Indonesia hitungannya untuk BBCA masih cukup solid untuk pertumbuhannya, dan ini koreksinya juga udah cukup dalam. Kalau kita lihat histori kan mentok koreksi BBCA itu berapa ini hitungannya udah cukup dalam. Jadi kalau emang fundamentalnya masih terus bertumbuh, masih terus bagus pendapatannya, ya kemungkinan bisa ATH lagi, tinggal tunggu waktu aja ya. Kalau kita lihat di sini lebih detail untuk Bank BCA hari ini. BCA hari ini tanggal 11 Maret ya, secara keseluruhannya ada yang akumulasi yaitu BB-nya di sini versi asing ya. Jadi BB versi asing net buy 308,8 M. Dan BB ada BK juga yang masuk 44,1 M. Kalau kita lihat BB ini cenderung akumulasi. Sedangkan untuk asingnya yang keluar itu cukup banyak loh, ZP, KZ, CC, RX, YUTP ya. Cuma secara keseluruhannya sih ini lebih banyak kan BB yang akumulasi. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, sebagian retail keluar, ini XC keluar, CC keluar, ada juga yang masuk tapi ya retailnya XL masuk ya. Cuman transaksinya ini didominasi oleh asing ya, cukup bagus sih kalau mulai didominasi oleh asing. Jadi asing mulai tertarik lagi di IHSG ya, di harga bawah ini sebagian udah ada yang berani masuk dengan jumlah yang banyak ini. Jadi semoga aja sih untuk Bank BCA ini bisa paling nggak sideways dulu ya, jangan bearish lah terus, aja sideways dulu. Ya, untuk target price-nya masih di sini, masih di 9250. Pantau aja level itu mungkin buat teman-teman yang mau swing, misal ambil kemarin di bawah dan belum tetap keluar sampai hari ini. Mudah-mudahan besok IHSG hijau dan Bank BCA naik ya. Kalau naik itu target price-nya di sini di 9250 atau mendekati level itu. Kiranya Bank BCA itu berat buat naik lagi kalau mau diamankan sih disclaimer. Cuman kalau bisa breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi ngejar 9600. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini dibeli oleh asing 200-an M. Harga sahamnya naik 0,64% hijau ya, plus di resisten, tapi tadi mencoba buat breakout belum berhasil ya, sempat jebol resistennya, sempat ke 4780 mencoba buat breakout, nggak ada yang cek harga ini pas plus di resistennya ya, berarti untuk Bank Mandiri hari ini dannya juga belum ketutup. Jadi kalau melihat asing hari ini berani masuk lumayan banyak net buy-nya, mudah-mudahan sih bisa langsung hijau, paling nggak nutup gap dulu, atau kalau emang volumenya bagus ya nggak menutup kemungkinan ngejar 4.900-an lagi ya. Jadi pantau aja di awal market berarti untuk saham Bank Mandiri besok Rabu. Kalau kita lihat di sini Bank Mandiri hari ini tanggal 11 Maret ya, aslinya net buy 204,7 M. Ini hitungannya lumayan banyak loh. Transaksinya aja nggak ada 1 triliun ya, kalau kita cek di sini hitungannya lumayan banyak. Bank Mandiri hari ini secara keseluruhan diakumulasi oleh asing, yang distribusi aslinya cuma KZ aja, bersama TP sih, dua broker ini yang lumayan banyak. Untuk TP malah hampir seluruh transaksinya jualan ya, net sell 74 M. Untuk KZ nya sendiri net sell 102,5, dan yang nampung untuk asingnya ada ZP, BK, AK, YO, CC, RX, lumayan banyak. Kalau kita lihat untuk lokalnya net sell, jadi lokalnya jualan ya, LG, YP, YO, MK ini net sell ditampung oleh asing. Untuk retailnya sendiri masih sebagian masuk sih ya, masih terus masuk. Ya kalau melihat asing berani masuk cukup banyak hari ini, mudah-mudahan besok bisa naik untuk saham Bank Mandiri. Lihat market makernya hari ini KZ, untuk AK, BK, ZP ini broker asing yang masuk rata-rata belinya di 4.720-an,
4.730 ya, kita cek aja 4.730, berarti floating profitnya cuma 10 poin, nggak terlalu tinggi. Kemudian diangkat dulu dan naik, soalnya kalau langsung merah ya floating loss ya, berarti mereka yang masuk banyak hari ini untuk asing di saham Bank Mandiri ya. Kita lihat aja untuk besok, kalau menurut saya sih mudah-mudahan bisa langsung hijau ya, tapi tetap ya sebelum market buka lihat kondisi globalnya gimana. Kalau kita lihat coba untuk komoditas hari ini ya, tadi belum kita cek untuk komoditasnya hari ini hijau ya, didominasi hijau. Emas naik walaupun 0,58%, masih di level 2.900-an. Kemudian oil naik ya, WTI, Brent naik, CPO naik, nikel naik, gas naik ya, naik semua ini rata-rata untuk komoditas hari ini. Tin juga naik ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri, lihat aja di awal market besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini longsor cukup dalam, nggak sempat ke resisten ya, tadi langsung open ke bawah ya nggak selalu sesuai harapan ya kalau analisa itu. Tetap buat waspada aja, misal udah floating profit lumayan ya pasang antisipasi trailing stop atau gimana gitu aja ya. Nah, kalau buat patokan taking profit di sini ya belum tentu ada yang mau naikin ke area sini. Tadi pagi langsung open ke bawah dan turun ke level 80, candlenya nggak terlalu bagus, transaksinya nggak terlalu bagus. Hari ini didistribusi asing cukup banyak ya untuk GoTo ini 110,6 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, GoTo hari ini tanggal 11 secara keseluruhan PD, ZP, YU, Netjal. Untuk PD-nya ini versi lokal ya, jadi PD-nya versi asing ternyata ya. Ya, PD-nya versi asing, 100% jualan ini malah untuk PD versi asing, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi murni distribusi untuk PD versi asing di saham GoTo hari ini. Netjal 53,9 M, kemudian ZP versi asing Netjal 23 M, AK Netjal 15 M, TP, BK, XL, YU ini versi asing keluar, jadi didistribusi oleh asing. YU nya keluar 3,3, cuman masih cenderung trading ya atau scalping di sini untuk YU versi asing di saham GoTo. Untuk YU sendiri masih pegang barang lumayan banyak loh di saham GoTo ini, jadi mungkin maksudnya mau jaga harga, cuman karena distribusinya cukup banyak jadi ya nyerah ya, itu minus. Untuk lokalnya sendiri Netpay, KI masuk 32 M, dan AZ, CP, sebagian broker retail juga masuk. Ini kalau kita lihat lebih ke bawah, DX, XL ya, PD, XI versi lokal masuk, OD masuk, jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun ya. Transaksi hari ini nggak terlalu bagus. Kita cek untuk pendapatan tahunannya apakah udah diupdate untuk saham GoTo. Kapan ya profitnya? Oh belum ya, belum diupdate, kita tunggu aja gimana. Kalau yang udah sih paling gede kalau ruginya itu di kuartal 4 ya, di tahunannya ya. Kalau tahun kemarin aja ini 80 triliun atau gimana nih bacanya, gede banget ya. Untuk saham GoTo nggak terlalu bagus sih untuk besok, jadi mungkin yang hari ini nyangkut jangan kebanyakan average down aja. Terus supportnya lumayan dalam di 74 ya. Kalau mau cari aman, entry di dekat area supportnya aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham GoTo ya. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham WiFi yang hari ini gagal bertahan di atas supportnya. Ternyata tadi pagi langsung open ke bawah ya, langsung dibuka merah dan mencoba naik sih, sempat hijau tadi itu, bukan sempat hijau sih, sempat mencoba buat breakout lagi di atas 2090 ya, nggak bisa di atas 2100, nggak bisa breakout dan longsor turun di minus 12%. Hati-hati ini untuk saham WiFi, ada potensi ya seperti yang kemarin ya, kemarin udah kita bahas. Kalau untuk saham WiFi kalau turun jebol support itu potensinya bisa ke 1355, jadi ada kemungkinan polanya seperti ini ya. Jadi jangan buru-buru buat entry dulu, misal ambil di area 2100 kemarin ya, antisipasi kalau jebol di bawah itu, soalnya ya kita tahu sendiri untuk harga sahamnya udah jauh dari bottom ya, jauh dari harga bawah dan namanya digoreng naik ya. Kalau emang koreksi ya kemungkinan koreksinya juga cukup dalam sih.
jadi saya return ya, antisipasi aja. Untuk besok sih kalau lihat candlenya nggak terlalu bagus, jadi jangan buru-buru entry di awal market. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham WIFI hari ini net pay 9M, jadi ada yang nampung sih, untuk aslinya nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat di sini WIFI tanggal 11 hari ini secara keseluruhan yang distribusi lokal ya, LG versi lokal net sell 16M, BP, YP versi lokal net sell, sorry, ini yang keluar lokalnya net sell. Yang nampung untuk lokalnya sebagian retail nampung CCC, CP, YO, XL, NI, XC, ya ini broker-broker retail yang masuk untuk lokalnya. Untuk aslinya sendiri yang masuk ada KZ, CC, LG, NI. Cuman ya ini sih distribusi lokalnya ini cukup banyak, LG, BP, YP versi asing, versi lokal net sell. Untuk besok sih lihat transaksi hari ini nggak bagus-bagus banget juga untuk saham WIFI, jadi retailnya juga pada masuk ya, jadi wait and see aja dulu lah. Dan mungkin buat teman-teman yang udah entry malah nyangkut, kalau nggak mau cut loss semuanya ya mungkin sebagian dikurangi, tapi disclaimer ya, ini kalau tetap masih mau hold, belinya pakai uang dingin, nanti average down lagi di bawah ya, semoga aja bisa rebound naik ya, cuman itu nggak pasti kan, nggak ada yang pasti di market, jadi antisipasi aja ya. Kalau jebol di bawah 2100 nggak bisa break lagi ya, mending cut ya tadi itu ya, cuman masing-masing sih. Untuk besok apa ya, lihat candlenya nggak bagus ya, hati-hati aja kalau merah di awal market, jangan buru-buru buat entry, mungkin seperti itu ya. Itu untuk saham WIFI, resistennya di 2100 itu udah jadi resistennya untuk saham WIFI. Ya, mungkin seperti ini aja untuk saham WIFI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga didistribusi oleh asing dan harga sahamnya merah lagi, minus 0,84% ya, masih belum ada sentimen yang bagus ini untuk saham Telkom, jadi harganya masih wait and see di bawah ya. Ini konsolidasi atau sideways sedikit di atas supportnya. Untuk supportnya masih di 2330, beberapa hari terakhir sebelum sideways di atas ini, dan kita tunggu aja, semoga ada sentimen bagus, jadi ada potensi buat rebound yang mungkin entah itu buyback atau apa ya, kita tunggu aja, semoga ada sentimen bagus, atau mungkin menjelang bagi dividen ya, jadi dividennya bulan Mei ya, kita tunggu aja sampai bulan Mei. Tapi waktu itu menjelang bagi dividen pun turun ya untuk saham Telkom. Kita cek untuk pendapatannya gimana, apakah udah di update untuk tahunannya. Kita cek di sini belum ya, untuk estimasinya sih malah turun ini dibandingkan tahun 2023 kemarin untuk pendapatan Telkom. Harga saat ini ya hitungannya fundamental juga masih cukup solid ya, walaupun ada penurunan pendapatan, itu hitungannya masih cukup kuat. Untuk PBV-nya juga udah di bawah 2 loh kan, biasanya Telkom di atas 2 terus ya, hitungannya menarik sini. Ya misal entry harga saat ini untuk jangka panjang lumayan berani, kalaupun misal suatu saat ya ini flagnya jebol di bawah 2330 ya, untuk saham seperti Telkom ya sebenarnya di hold juga ya, mudah-mudahan berani ya, mudah-mudahan. Tapi disclaimer, kalau mau antisipasi misal buat lo baru di bawah 2300 ya, apa 2300 ya, karena kemarin tuh terendah di 2300 ya pas tanggal 11 Februari, tapi kalau buat lo baru di bawah ini ada potensi melanjutkan tren bearishnya secara technical sih seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Disclaimer, untuk besok mungkin masih mudah-mudahan aja kayaknya masih sideways di atas 2330 ya, tapi kalau IHSG rebound naik ya mudah-mudahan hijau. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham BTRO yang hari ini masih hijau ya. Nah, tadi itu sempat merah lumayan dalam di awal market, jadi open ke bawah dulu. Kita kirain mau nyentuh resistennya di 2900, ternyata langsung hijau nutup gap ya. Plus di 3190, berarti posisinya ini di tengah-tengah antara support sama resisten ya. Mungkin kalau mau turun dulu terlalu banyak tadi yang ngantri kayak di area sini, jadi langsung dia naikin ya. Siapa tahu seperti itu.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham PTRO ya, hari ini tanggal 11 net pay 11,9 M. Kalau kita lihat lebih detail sih, hari ini tanggal 11 untuk saham PTRO sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya, dan juga nggak ada yang distribusi banyak. Cuman ini yang masuk masih didominasi retail sih, jadi untuk besok hati-hati. Ini yang masuk hari ini NI, XL, NQYP, CPXC ya. CC kita tahu sendiri ini broker-broker yang cukup banyak teman-teman kita pakai ya. Mungkin buat teman-teman yang nonton juga pakai ini broker-broker. Jadi untuk besok sih hati-hati aja. Mungkin yang hari ini masuk malah floating profit udah lumayan, nggak ada semuanya buat diamankan. Dan untuk saham PTRO ini sendiri juga volatilitasnya cukup tinggi, cocok untuk scalpingan ya. Jadi udah profit lumayan, penting diamankan aja. Nanti ketika turun ada tanda-tanda pullback baru ambil lagi ya, takutnya besok merah sih ya. Mungkin lihat di awal market, kalau merah wait and see aja dulu. Yang belum punya posisi nanti bisa tunggu di dekat-dekat 2920, di dekat-dekat area sini ya, mungkin 3000 ke bawah lah ada tanda-tanda pullback naik, bisa dipertimbangkan buat entry. Oke, itu untuk saham PTRO. Untuk supportnya masih di 2920 dan resistannya masih di 3540. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini untuk saham cuan masih merah, ditutup minus 3,58% ya. Tadi open gap bawah, di awal market itu open gap bawah, naik turun, naik lagi. Jadi ada ya, ada ini sih, ada perlawanan naik. Untuk teknikalnya support masih di 6500 ya, jadi ini agak nanggung juga kalau mau entry dengan jumlah yang banyak ya. Untuk swing pun juga agak nanggung di tengah-tengah pas antara support sama resisten soalnya. Untuk besok kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini cuan gimana. Cuan hari ini tanggal 11 net sell 7,2 M. Hitungannya semakin kesini makin sepi ya untuk saham cuan ini. Masih nunggu apa ini. Kalau kita lihat juga yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh. Yang masuk sebagian retail, XL, CC, PD, NetBuy versi lokal nih. Yang keluar juga asingnya ada AK, dan nampung untuk asingnya ada AG. Secara keseluruhan transaksinya belum ada tanda-tanda buat bullish untuk besok sih, jadi mungkin wait and see aja dulu ya, apalagi kalau di awal market merah. Amannya kalau mau masuk ya ini dekat-dekat 6500-an, mendekati level itulah. Kalau mau entry itu lebih aman. Jadi kalaupun jebol di bawah 6500, kalau mau antisipasi itu kerugiannya nggak terlalu gede ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham cuan. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini untuk saham Adaro masih merah ya, masih merah, ditutup minus 3% lebih. Kayaknya ini sih hati-hati aja ya, kalau masih merah terus potensinya bisa ke area sini, ke area 1570 itu area support untuk saham Adaro ya. Kalau secara Fibonacci dalam sih, jadi jangan buru-buru buat average down aja, apalagi kalau tren bearishnya belum patah ya. Mending average up lah daripada average down ketika harga sahamnya seperti ini. Tunggu ada tanda-tanda buat pullback naik atau bullish. Untuk resistennya masih di sini, masih cukup tinggi. Jadi sebenarnya kalau terjadi technical rebound itu cukup lumayan ya untuk saham Adaro ini. Dan untuk saat ini lagi nggak bagus aja trennya. Kalau kita lihat apakah KI-nya masih akumulasi. Di saham Adaro hari ini tanggal 11 ya. KI masih terus akumulasi, hari ini net buy lagi 38 M ya. Sebenarnya ada yang akumulasi sih. Yang keluar, yang distribusi selain asing ada AKKZ, lokalnya pun juga ada yang distribusi, yaitu AK versi A lokal 100% jualan dan cukup banyak ya. BP versi lokal juga 100% jualan. Untuk AK-nya sendiri net sell 44 M, BP-nya net sell 8,1. Ya, ada yang menarik sih sebenarnya untuk saham Adaro, yaitu diakumulasi terus oleh KI. Jadi tunggu aja tanggal mainnya, tunggu aja ini sih
tanda-tanda buat uptrend ya, atau ada saham-saham batu bara yang lain udah pada hijau ya, ada potensi untuk Adaro juga hijau sih ya, mungkin untuk Adaro bisa tinggi untuk kenaikannya suatu saat ya, kalau melihat ada yang terus akumulasi sampai hari ini ya. Jadi ketika open gap bawah waktu itu dividend trap, ada yang akumulasi KI sampai hari ini pun belum lepas barang, malah terus nambah muatan ya. Ya dimasukkan ke list aja sih buat teman-teman yang mau scalpingan kan ya, atau langsung ramai. Ini menarik, kemungkinan volatilitasnya juga cukup tinggi itu sama Adaro. Kalau melihat hari ini sebagian retail juga pada masuk lagi XL, CC, PD, XI, YP, ini versi lokal ya, EP juga masuk. Jadi untuk besok mending wait and see aja dulu ya. Kalaupun naik ya itu kemungkinan technical rebound, jadi untuk scalping aja. Oke, itu untuk sama Adaro tetap hati-hati sih, jangan buru-buru buat average down misal yang nyangkut di saham ini ya. Oke, itu untuk sama Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Mint yang hari ini masih arah ya, dan sesuai prediksi kemarin di 336 ya. Mungkin yang udah lepas barang hari ini ya sebenarnya agak sayang ya kalau buru-buru dilepas, soalnya yang dijual belikan ke market reguler itu nggak banyak sih, belum banyak ya. Jadi kemungkinan masih bisa arah lagi ya. Ini kalau lihat transaksinya cuman di bawah 1M, ada potensi masih dibuka arah untuk Mint besok ya. Hari ini yang keluar CP, yang keluar ini sih HD, XL, XI, retailer juga taking profit hari ini di Mint. Untuk besok masih ada kemungkinan dibuka arah. Kita hitung ya, mungkin buat teman-teman yang mau keluar ya, yang mau diamankan untuk profitnya besok, kalau arah akan ke harga berapa? 336. Kalau besok arah untuk Mint ke 420 ya, bisa pasang sell limit di 420 mungkin kalau mau dijual ya. Kalau tetap masih mau hot, belum lepas barang juga kemungkinan hari selanjutnya ada potensi arah lagi. Kalau melihat transaksi di hari kedua ini masih segini ya, masih kecil, jadi belum banyak saham pas IPO yang dijual ke market reguler, jadi masih ada potensi arah gitu ya, di hold aja. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Mint, tapi kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham kaki ini yang malah turun. Kalau udah kita cek, kalau underwaternya jualan barang cukup banyak dan yang nampung retail, jadi hari ini agak berat ya buat ngelawan underwaternya itu. Kalau kita lihat di sini untuk kaki hari ini gimana? YP masuk 1,5M dan DR masih distribusi, retail keluar ya, mulai lepas barang karena mungkin tahu ya berat buat naik kalau DR-nya udah jualan cukup banyak. Hari ini jualan lagi 4,6M, nggak sebanyak yang kemarin sih. Kalau kemarin itu 20-an M lebih ya, hari ini 4M. Tapi masih didistribusi nih, jadi untuk besok sih ya semoga aja terjadi technical rebound ya. Kalaupun nggak technical rebound, kalaupun turun semoga aja nggak dalam-dalam banget. Soalnya hari ini juga distribusinya udah nggak sebanyak yang kemarin sih. Jadi kayaknya ya, jadi technical rebound untuk teman-teman yang mau scalping, disclaimer ya. Cuman kalaupun naik udah lumayan diamankan aja sih. Kalau buat langsung ngegas arah kayaknya enggak ya. Mungkin sideways dulu di harga bawah ya. Jadi kalau hijau profit lumayan diamankan aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham kaki ya. Kemungkinan akan sideways seperti ini. Walaupun sideways itu volatilitasnya masih cukup tinggi ya untuk saham-saham yang baru IPO. Jadi kalau mau scalping hati-hati aja dan jangan terlalu banyak ya. Kalau lihat net buy net sell-nya seperti yang tadi itu jangan terlalu banyak kalau mau scalping di saham ini. Oke, itu untuk saham kaki. Selanjutnya kita akan cek saham Minah yang harganya arah lagi ya, di luar prediksi, tak kirain mau turun. Kita lihat siapa sih yang naikin hari ini. MU keluar 11M, LG keluar 10M, yang nampung XL, YP sebenarnya yang nampung retail ya, tapi kok bisa arah
kita lihat Mina seperti apa fundamentalnya dan berapa banyak pemegang sahamnya. Valuasinya sebenarnya market cap-nya kecil ya, 1,6 triliun. Jadi saham gorengan, hati-hati buat teman-teman yang mau di sini, mungkin dibikin rame karena ini pada keluar pemain besarnya MULG ya, jadi hati-hati. Untuk PBV-nya 17 kali, jadi nggak murah ya, emang hutangnya nggak punya sih, kecil banget ya, 0,01%. Tapi minus ya, minus dua kuartal terakhir ini rugi. Kuartal 1 malah 1 M ya ruginya, jadi rugi sini, digoreng, hati-hati ya. Kalau kita lihat pemegang sahamnya berapa persentasenya di sini, kalau kita lihat masyarakatnya juga cukup banyak, 49% loh, jadi nggak direkomendasikan ya, mending dijauhi aja untuk saham seperti ini kalau yang mau cari aman ya. Tapi kalau mau udah terbiasa trading di saham seperti ini, ada disclaimer, kalau mau cari aman mending dihindari aja. Oke, mungkin itu untuk saham Mina ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.